Mata dunia tertuju kepada perang 12 hari antara Israel dan Iran. Babak baru pun dimulai ketika gencatan senjata mulai diberlakukan. Apakah ini menjadi awal dari perdamaian atau jeda sesaat sebelum eskalasi meningkat? Kita akan bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama sudah hadir pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat malam. Malam, Mbak. Kemudian sudah hadir juga pakar hubungan internasional dari Sinergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir Dai Mujahid 212 sekaligus aktivis aksi bela Palestina, Novel Bamukmin. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya ke Mbak Dina terlebih dahulu, karena yang terbaru adalah gencatan senjata. Kemarin kita sudah mendengarkan itu, tapi akhirnya hari ini Presiden Palestina menyebut betul memang ada rencana gencatan senjata. Pertanyaan publik, apakah kemudian ini memang awal dari perdamaian atau jangan-jangan ini hanya jeda saja untuk sama-sama saling mengulang strategi, mengukur bagaimana musuh dan seperti apa, Mbak Dina? Kalau saya melihat gencatan senjata itu kan syaratnya supaya berlanjut ke proses perdamaian adalah kedua belah pihak pertama-tama harus sama-sama sudah sadar bahwa mereka ada trust. Mereka ada saling percaya untuk berangkat ke tahapan berikutnya, di mana berarti kan harus ada jaminan ya dari kedua belah pihak. Nggak mungkin nih kalau lagi konflik panas-panasnya terus tiba-tiba berhenti, terus otomatis mereka akan langsung percaya kan. Kalau diperhatikan saat ini yang berulang kali mengatakan ini gencatan senjata ya, ini gencatan senjata kan hanya Amerika. Hanya Presiden Trump? Hanya Presiden Trump. Nggak ada pihak yang lain yang dari sisi yang lain yang berusaha untuk menjamin situasi ini akan berlanjut. Dan kalau saya perhatikan proses Iran dengan Amerika, proses damai yang katanya sebelum kejadian ini itu diusahakan oleh Presiden Trump, itu kita kan belum tahu lanjutannya apa dan Trump juga idenya apa untuk lanjutannya. Dan saya melihat di dalam negeri Israel sendiri itu situasinya juga masih rentan karena politik dalam negerinya Israel juga pasti berpengaruh. Dan Netanyahu ini posisinya popularitasnya ternyata nggak berhasil didongkrak signifikan gara-gara perang ini. Dia kan selalu berharap dia bisa naik ya dengan posisinya yang lebih hawkish gitu ya, lebih keras. Ternyata enggak. Dan musuh politiknya di dalam negeri kan Naftali Bennett sama-sama partai kanan. Dan itu beda skornya cuma 3 poin aja popularitasnya. Artinya dia belum berhasil membentuk mayoritas di parlemen Israel, dan karena sistemnya parlementer dia juga belum bisa ada jaminan dia stay di office. Jadi kalau itu rentan di dalam negerinya, kemungkinan juga ada pergantian pemimpin, nggak ada jaminan apa-apa dong, berarti bahwa ini akan bertahan situasinya. Ganti orang biasanya kan ganti action, ganti move. Oke, berarti tidak ada jaminan ini kemudian menjadi titik awal perdamaian. Sepakat dengan itu? Ya, kalau kita mau berpikir perdamaian jangka panjang dan mungkin lebih komprehensif, menurut saya memang prasyaratnya lebih banyak hal yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang paling mendasar itu adalah perubahan mindset tentang konsep perdamaian. Selama ini perdamaian di Timur Tengah itu mindsetnya adalah superiority Israel. Jadi Israel dibikin sedemikian unggul secara persenjataan, secara militer, sementara negara-negara lain di Timur Tengah itu dibikin jarak yang begitu jauh. Ini kan akhirnya kerentanan seperti yang terjadi sekarang, karena konsepnya memang bukan pemerataan. Nah, kalau kita ingin perdamaian lebih abadi, maka menurut saya memang harus berfokus pada konsep koeksisten itu. Jadi bagaimana negara-negara di Timur Tengah ini menyadari bahwa memang mereka harus saling mengakui satu sama lain. Nah, kalau itu adalah konteks yang dibutuhkan, maka memang bisa masuk gencatan senjata ini sebagai pintu awal untuk menuju ke sana. Cuman memang belum langsung otomatis gitu. Kenapa saya katakan ini pintu awal? Karena begini, saya melihat ya. Ini kan sebenarnya gencatan senjatanya sudah masuk dalam hitungan saya kurang lebih 31 jam sekarang. Kan berlaku dari kemarin itu kurang lebih 11 siang waktu sini atau 7 pagi waktu sana. Nah, ini memang 12 jam pertama sampai jam 11 semalam itu masih banyak dinamikanya. Karena memang Trump menggunakan power yang dia punya untuk memaksa kedua belah pihak ini. Tapi 12 jam terakhir dari jam 11 malam sampai jam 11 WIB tadi itu sudah berhasil gencatan senjata ini. Bahkan dari jam 11 siang sampai malam ini itu kalau by definisi berarti gencatan senjata ini sudah masuk ke semi permanen.
Karena idenya Trump itu 24 jam itu adalah uji coba. Nah setelah itu menuju kepada permanen perdamaian di antara keduanya. Cuman memang sekali lagi catatannya, perang 12 hari ini mengungkap satu hal baru yang itu menjadi tantangan bagi Israel dan mungkin juga Amerika, yaitu bahwa Iran memiliki keseimbangan dari segi persenjataan. Ini fakta baru di Timur Tengah. Jadi suka atau tidak suka, itu kenyataannya sudah menjadi begitu dari perang 12 hari itu. Nah oleh karena itu ini menjadi kerentanan gitu. Kalau kedua negara tidak memiliki konsep koeksisten atau negara-negara lain, maka perdamaian ini bisa menjadi rapuh karena masing-masing pihak merasa menang dan merasa kuat. Hari ini Iran pilihan katanya rapuh begitu ya Mas ya? Kenapa? Pilihan katanya menjadi rapuh gitu ya? Menjadi rapuh karena masing-masing tidak merasa kalah. Justru masing-masing merasa kuat. Sekarang jaminan satu-satunya adalah Trump dan Amerika. Yang istilahnya memaksa 12 jam pertama itu bisa mengalami perkembangan positif, itu adalah marah-marah Trump itu yang diberitakan sampai di mau masuk pesawat tadi, bahkan di dalam pesawat masih lanjut, termasuk Netanyahu dimarahin sampai kalau kata orang sini digebukin lah, diomongin keras-keras lah gitu, untuk bisa menerima konsep itu gitu. Tapi kan sekali lagi catatannya, Netanyahu atau Israel tidak merasa kalah. Iran juga begitu. Makanya ini rentan gitu, rentan bisa menimbulkan gesekan lagi, terkecuali disegerakan untuk menuju kepada katakanlah konsep perdamaian koeksisten tadi. Sehingga negara-negara Timur Tengah ini menyadari bahwa faktanya Israel itu sudah ada. Ini konsep dua negara ya. Dia sudah nggak bisa ditolak. Itu kalau ditolak gejolaknya lebih besar lagi. Jadi dia harus diterima berdasarkan konsep two state solution itu. Tapi memang syarat yang pertama adalah kemerdekaan Palestina. Jadi Palestina itu merdeka, maka kemudian negara-negara ini ya mau tidak mau menerima kenyataan itu. Oke, makanya Habib Novel di sini kita undang gitu. Nah itu penting itu. Ini kaitannya semua kan mengkaitkan dengan Palestina. Dan kalau berbicara mengenai gencatan senjata, pertanyaan juga banyak nih publik itu. Israel ini mau ikut nggak sih gencatan senjata? Karena kita melihat bagaimana kemarin ketika invasi di Gaza dan sebagainya. Jadi kita melihat ini Israel memang dari dulu negara pembangkang yang nggak bisa kita pegang komitmennya atau pernyataan. Karena kalau kita melihat gencatan senjata ini maunya Trump. Karena dengan pengancaman apa yang diancam oleh Iran untuk menutup Selat Hormuz. Nah itu menutup pintu perdagangan minyak dunia yang akhirnya Amerika nanti juga dirugikan. Maka ada kepentingan Amerika di sini untuk ikut-ikutan menyerang daripada Iran karena ada ambisi juga selain untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa saat ini juga ada ingin menguasai. Memang Iran sangat seksi untuk dikuasai karena kenapa punya Selat Hormuz. Tapi targetnya meruntuhkan rezim kalau menurut Anda Israel akhirnya ditarik sekarang karena ambisi Israel itu untuk meruntuhkan daripada rezim yang saat ini. Tapi kemudian Trump berbeda pendapat. Makanya ini kemauan daripada Trump untuk gencatan senjata. Dan gencatan senjata ini kalau kita melihat sepertinya tidak akan permanen. Selama Al-Aqsa belum kembali ke pangkuan umat Islam, Al-Quds belum kembali ke pangkuan umat Islam, begitu juga Palestina belum merdeka. Kemudian Netanyahu yang sudah dinyatakan PB sebagai penjahat perang ini mesti ditangkap kalau mau selesai. Bisa dipercaya Israel ini gencatan senjata yang mungkin semi permanen. Kalau permanen rasanya tidak mungkin karena memang sudah regenerasi ke depan juga seperti Israel akan menguasai daripada Al-Quds. Nah, ke depan kita melihat akan terjadi pertempuran lagi selama Netanyahu ini, karena Netanyahu juga sudah membangkang daripada Trump dan Trump itu sudah marah banget dengan Netanyahu. Nah, padahal PBB harus bersikap saat ini karena Amerika nggak bisa menyelesaikan, Israel juga menyelesaikan PBB. Namun PBB juga dari kita melihat piagam PBB pasal 51 tentang defensi itu tentang pembelaan Palestina itu memang sesuai sah. Begitu tentang pembelaan Iran karena memang Iran diserang itu sah, tidak melanggar PBB. Artinya mereka sesuai dengan jalur PBB yang melanggar Amerika dan Israel. Nah saat ini mereka juga panik, juga ketakutan karena peningkatan uranium daripada
Iran ini terus meningkat dan ini ditakutkan. Sebenarnya ini alasan klise seperti Irak juga dituduh punya untuk pengembangan uranium sampai punya reaktor nuklir, ini adalah tuduhan. Padahal pengembangan uranium itu untuk kebutuhan positif, kebutuhan damai, kebutuhan listrik, kebutuhan kehidupan, bukan untuk perang. Nah, yang diserang itu memang adalah justru tempat-tempat yang peningkatan uranium itu yang damai, bukan reaktor, karena itu tidak ada. Dan memang ditipu, boleh dikatakan strategi yang dilancarkan Irak ini bisa menipu, karena mereka perang satelit. Mereka melihat dari satelit. Nah, ketika satelit itu melihat, nah Iran melakukan tipu daya dengan membuat tempat-tempat yang begitu hidup, sensor panas yang begitu hidup, yang memicu daripada serangan Amerika yang sebenarnya enggak juga tepat. Karena juga memang Amerika sebenarnya ingin memberikan teguran saja, karena mereka sudah mengatakan Amerika ini serangan terbatas. Oke, ini menarik. Ini yang terkait fasilitas nuklir berarti ya, Kemarisan. Saya boleh ke Mbak Dina dulu. Boleh. Karena ini yang paling berkepentingan tanda kutip kita lihat akhirnya adalah seorang Trump. Bagaimana pernyataannya kepada media begitu ya, statement-statementnya begitu. Dan tadi juga disampaikan ada kekhawatiran bahwa ini ujung-ujungnya mengganggu kepentingan Amerika karena ada Selat Hormuz di sana. Kepentingan Trump itu sebenarnya apa? Amerika itu apa kepentingannya dalam konflik ini? Kepentingannya Trump itu dua. Satu buat dirinya sendiri, satu baru buat Amerika. Kalau saya ngeliatnya gitu. Satu bisnisnya dia survive, karena cukupnya banyak bisnis di Timur Tengah. Jangan lupa dia punya banyak bisnis di Timur Tengah yang harus dijaga kan, di Saudi, di Kuwait, Bahrain dan lain-lain. Terus yang kedua untuk Amerika Serikat sendiri. Poin bahwa Israel udah nggak nurut sama Amerika, ini sebenarnya berat nih buat Amerika. Artinya kan hegemoni Amerika Serikat udah nggak seperti dulu. Bahkan Israel bisa maksa gitu loh, Amerika Serikat, yuk pokoknya bantuin kita, pokoknya kita action duluan gitu kan. Itu sebenarnya nada marahnya Trump tadi di pesawat itu kan menunjukkan betapa dia desperate ya. Tuh ternyata saya tidak didengar, saya tidak dituruti. Nah ini juga sebenarnya ada satu proses yang menurut saya buat seorang seperti Trump yang biasanya berpikir bahwa dengan dia bersabda aja terus orang lain akan nurut, negara lain nurut, ternyata nggak mempan gitu kan. Itu berat juga buat dia. Tapi kepentingan Amerika Serikat itu pada dasarnya itu, Amerika ekonominya buruk, sedang buruk. Dan mereka itu kalau dilihat secara internasional sedang berkelindan ekonominya dengan Tiongkok. Siapa yang sebenarnya juga diuntungkan dengan Amerika makin banyak buang duit gitu ya untuk perang, ya Tiongkok, karena Tiongkok tetap tumbuh, tetap baik-baik aja, bisnisnya oke. Selat Hormuz nggak ditutup, Cina senang karena logistik itu 95% itu udah Tiongkok yang running sekarang untuk segala macam bisnis. Itu kita itu diakui bahkan di Eropa. Banyak perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan di Eropa mati juga digantikan oleh Tiongkok gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat dengan lebih lengkap. Rusia pun ternyata juga mendua kan. Kalau dilihat reaksinya kan ternyata terhadap dulu kasusnya Ukraina, dia agak happy tuh sama Israel bahwa Israel cuma ngirim helm buat Ukraina. Itu kan setengahnya bantuin si Rusia ya, jadi nggak all out bantu. Terus yang kedua juga terakhir si Putin juga bikin statement kan bahwa kita harus memikirkan orang-orang Rusia, ada 2 juta yang ada di Israel. Jadi kalau dia juga punya kepentingan nggak all out bantu Iran, karena takutnya nanti kena juga orang-orang mereka. Di dalam negerinya Putin berarti kan akan ada outrage ya, ada kemarahan juga dari publik kalau sampai nyerang orang Rusia yang ada di Israel. Jadi situasinya udah nggak sesederhana dulu di mana setiap negara itu terpisah-pisah, mobilitas masyarakat terbatas, bisnis juga masih terbatas. Sekarang bisnis di Timur Tengah yang punya udah banyak negara. Cina ada, Korea ada, India ada. Tidak terfokus hanya di satu ini saja. Makanya hati-hati orang kalau mau perang, mikir-mikir, kalau enggak nembak kaki sendiri. Ini kan menarik berbicara mengenai Trump, karena kita melihat bagaimana reaksi luar biasa dari seorang Trump. Klaimnya juga luar biasa. Ini sesuatu yang lain lagi begitu ya Mbak Dina. Anda melihat memang apakah Trump sendiri sudah kehilangan begitu pamornya? Karena memang tadi ada pihak-pihak yang ternyata selama ini tidak tunduk lagi terhadap Amerika. Trump itu selama ini kan menjauhkan diri dari lingkar pengambilan keputusan yang basisnya pengambilan keputusan berjenjang gitu ya di dalam negeri Amerika Serikat. Biasanya kan kalau mau kayak gini
Department of Defense, Department of State, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan itu kan pasti diajak konsultasi, dicek dulu Pentagon. Kemarin Pentagon sampai bilang itu bukan kita kok yang ini tiba-tiba aja terjadi. Itu kan awkward ya, aneh gitu. Dan serangan hanya diputuskan sendiri, tidak melewati. Hanya diputuskan sendiri. Dia sebagai panglima tinggi di Amerika Serikat tetap aja bypass gitu kan. Impulsif itu ternyata udah nggak kayak tahun 2017 waktu dia pertama jadi presiden. Orang udah mulai ngerti wataknya Trump dan kelihatan betul masyarakat dunia ya melihat alah dia kalau yang lain membangkang juga nggak akan terjadi. Jadi orang sudah mulai berani untuk menunjukkan giginya ya. Udah pokoknya kita nggak nurut. Oke, baik. Apa kemudian yang menjadi kepentingan begitu ya dari Amerika Serikat dan juga tadi sempat disebutkan oleh Rusia juga. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time.